Baik, sebelumnya mohon maaf suaranya agak serak-serak. Nggak apa-apa, Bu. Semangat. Baik, terima kasih Pak Dias atas kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang saya hormati Kasudin Pendidikan JO2 Ibu Heni Nurhayani beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Kasih SD Sudin Pendidikan JO2 Bapak Haji Sunarto, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta rekan-rekan guru, Tendi beserta jajarannya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah Bu Rofiko, suara Ibu jauh, Bu. Suaranya jauh ya. Apa karena ini kalau coba nggak usah. Kalau nggak pakai headset nggak bisa. Nggak pakai itu earphone nggak bisa. Oh, nggak bisa. Iya. Suaranya jauh. Ini dari komen Ibu Bapak juga ada yang bilang suaranya jauh. Oh gitu. Sebetulnya. Kalau sekarang bagaimana Pak? Ya lebih jelas, tapi ini ada yang berdengung siapa ya? Sekarang sudah. Kalau seperti ini sudah terdengar jelas, Bu? Ibu pakai earphone ya, Bu? Earphone-nya dicopot mungkin, Bu? Boleh, Bu, dicoba dulu dicopot earphone-nya. Suaranya jelas nggak, Bu? Ya, kalau sekarang jelas, Bu, cakep. Oh gitu, baik. Iya. Baik, saya lanjutkan ya, Bu. Ya, silakan Ibu. Silakan. Halo. Ya, saya langsung aja, Bu ya. Untuk mengefektifkan waktu, mohon izin untuk share screen materi yang akan saya sampaikan. Oh ya, sebelum itu, karena materi saya kan Canva ya, Bu. Boleh saya berpantun terlebih dahulu? Boleh, silakan Ibu. Ya, baik. Oh ya, ini untuk kameranya masih nggak free. Oh iya, siap. Saya izin pantun dulu ya Pak, Bu. Karena ini berhubungan dengan Canva, jadi pantunnya juga seputar Canva. Dengan Canva, ide jadi nyata. Desain profesional bukan lagi angan-angan. Selamat datang peserta yang berbahagia. Mari kita belajar ciptakan karya yang mengagumkan. Mantap. Baik. Mantap. Izin share screen ya Bapak Ibu. Ya, silakan. Sebentar. Sudah terlihat? Belum, Ibu. Sudah? Sudah, Bu. Nah, sudah. Oh, baik. Materinya. Masih ada yang belum ya? Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Oke, baik. Sudah, Bu. Baik, Bapak Ibu. Jadi di sini saya akan memaparkan tentang Canva. Mungkin Bapak Ibu bahkan hampir keseluruhan itu sudah bersahabat atau sudah akrab sekali dengan Canva ya. Nah, di sini bagi yang belum atau mungkin sudah ada yang lupa, nanti saya akan mengingatkan lagi tentang aplikasi sejuta umat ini. Baik. Sebentar. Nah, Bapak Ibu, kita ini semua berada di era kemajuan teknologi yang sangat pesat. Nah, bersamaan dengan itu, datanglah perubahan. Nah, perubahan itu bisa dalam cara kita bekerja, kemudian dalam cara kita belajar,
dan perkembangan zaman mengubah cara kita berkomunikasi. Nah, komunikasi visual itu mengubah cara kita belajar. Ruang kelas yang dulu terlihat seperti ini. Kemudian dengan adanya komunikasi visual, maka ruang kelas sekarang terlihat lebih bervariasi dan juga lebih berwarna ya. Nah, 65% masyarakat umum itu mengatakan mereka itu lebih suka belajar dengan alat bantu visual. Nah, kita juga harus belajar berkembang dengannya. Kita itu memimpikan dunia yang penuh dengan peluang seperti komunikasi, kemudian kreativitas, dan juga collaboration atau kolaborasi. Nah, di setiap kelas, kemudian di setiap sekolah, selanjutnya di universitas juga, dan yang terakhir di tempat kerja juga kita membutuhkan yang namanya perubahan dalam hal teknologi. Nah, saatnya kita kenalan dengan produk Canva, seperti yang sudah kita ketahui. Nah, yang dimaksud dengan Canva itu apa sih? Canva itu merupakan salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat berbagai desain konten visual untuk website atau blog. Canva itu ada dua jenis. Yang pertama ada Canva yang gratis atau Canva yang berbayar. Nah, sebetulnya Canva itu semuanya gratis ya Bapak Ibu. Hanya saja memang ada yang tidak bebas digunakan, ada yang berbayar. Atau yang biasa kita sebut dengan Canva Pro di dalam akun basic kita. Nah, untuk selanjutnya, Canva yang gratis atau yang bebas kita gunakan, kita menggunakan template apapun itu, merupakan Canva untuk pendidikan yang terintegrasi ke dalam akun belajar ID milik kita, milik Bapak Ibu guru maupun milik anak-anak. Nah, Canva untuk pendidikan ini adalah rangkaian aplikasi komunikasi visual all-in-one atau 100% gratis untuk siswa PAUD hingga sekolah menengah atas. Nah, sistem pendidikan, guru, dan siswa di seluruh dunia. Jadi Canva untuk pendidikan ini gratis bagi siswa, guru, atau tendik yang memiliki akun belajar ID. Nah, kemudian rangkaian aplikasi di dalam Canva itu ada Docs, kemudian ada whiteboard, ada presentation, sosial media, video, print products, dan juga website. Nah, di dalam Canva juga terdapat studio ajaib. Yang mana di dalam studio ajaib itu terdapat Magic Media, kemudian Magic Animate, Magic Grab, Brain Voice, Magic Suite, dan lain sebagainya. Nah, Canva untuk pendidikan itu 100% gratis ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang berbayar seperti Canva pada basic akun milik pribadi. Jadi kalau Canva untuk pendidikan mau kita pakai template apapun, semuanya itu gratis. Seperti itu. Nah, kemudian apa keuntungan dari Canva Education? Keuntungan yang pertama itu bisa menciptakan desain apapun dengan mudah dibandingkan platform desain lain. Kemudian membuat presentasi PowerPoint dengan lebih banyak elemen. Yang selanjutnya adalah mendesain poster, kemudian flyer, iklan, brosur, business card, dan lain sebagainya, hingga invoice untuk kebutuhan bisnis dan sebagai digital marketing tools. Selanjutnya adalah untuk mengedit video untuk berbagai platform media sosial. Selanjutnya, membuat konten di Instagram untuk feed, story, ads dengan pilihan animasi dinamis ataupun statis. Selanjutnya, Canva of Education ini bisa juga untuk mendesain postingan cover untuk ads, event, Facebook, video, dan juga story Facebook. Yang selanjutnya membantu menyusun format resume, CV, portofolio, proposal, sertifikat, serta berbagai kartu dan juga undangan. Nah, yang terakhir menyusun infografis atau mind map, bisa juga kolase foto, virtual background, format kalender, worksheet, planner, peta konsep, dan lain sebagainya. Nah, misi Canva itu adalah untuk memberdayakan kreativitas dan kolaborasi di setiap kelas. Kreativitas itu adalah keterampilan untuk seumur hidup. Materi belajar yang menarik berbuah hasil belajar yang lebih baik.
Kolaborasi di kelas meningkatkan kepercayaan diri dan melatih pola berpikir kritis tingkat tinggi. Selanjutnya, di sini ada 8 keunggulan Canva. Yang pertama, yaitu Canva bisa diakses melalui web dan Android. Jadi Canva ini tidak hanya kita bisa akses di laptop ya Bapak Ibu atau di website, bisa juga di Android HP kita. Nah, selanjutnya Canva itu tampilannya sederhana, tetapi lengkap dan juga kita bisa memilih template apapun yang ada di dalamnya. Selanjutnya tersedia banyak template. Nah, selain template juga ada fitur terbaru di dalam Canva, yaitu namanya pensil ajaib ya Bapak Ibu, atau tulisan ajaib. Selanjutnya Canva juga kaya akan fitur. Semua fitur Canva termasuk PowerPoint juga ada di dalamnya. Selanjutnya adalah desain yang di dalam Canva itu bisa diunduh dan dibagikan dengan berbagai format. Contohnya bisa format PDF, bisa JPG atau format gambar, bisa juga MP4. Nah, selanjutnya Canva tidak memerlukan ruang yang banyak. Artinya di dalam Canva itu tersedia fitur save otomatis atau yang biasa kita sebut dengan cloud yang berbasis web. Dan yang terakhir, ketika kita menggunakan Canva di dalam pembelajaran kita, maka pembelajaran diperoleh akan lebih menarik lagi karena memang lebih variatif seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan men-share praktik baik penggunaan Canva di dalam pembelajaran saya. Mohon izin share kembali ya Bapak Ibu. Sebentar. Sudah terlihat Pak? Sedang proses. Oke, siap. Bagaimana, sudah terlihat? Belum, Bu. Belum ya? Sebentar. Coba isi lagi. Sudah terlihat? Belum. Belum ya? Ya. Belum, Ibu. Sebentar ya Bapak Ibu. Baik, Bu. Silakan dicoba. Maaf ini. Sepertinya laptop saya nih Pak Dias lagi ngambek. Ya Pak Ibu. Diceritakan aja Bu, boleh? Iya. Oh, ini mau dipraktikkan. Iya Pak, maaf, mohon maaf. Ini laptopnya sepertinya nih Pak. Udah. Coba. Udah. Saya izin praktek untuk membuat LKPD ya Bapak Ibu di Canva. Belum muncul, Bu. Coba dimunculkan lagi. Iya. Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum ada, Ibu. Belum. Coba yang share entire screen, Bu. Belum. Belum.
Pak Dias, izin Ya, Pak. Ibu pilihnya share screen-nya yang apa? Ini Pak sama yang seperti kemarin. Sepertinya ini memang laptop saya ini lagi bermasalah. Coba saya izin share screen sekali lagi ya Pak ya. Boleh. Coba kalau nggak nanti coba di ini apa namanya? Sekarang kalau misal dipilihnya yang Microsoft ataupun Windows ataupun entire semuanya tiga-tiganya dicoba. Ya. Nanti mohon izin coba pakai share screen. Ini sudah belum? Belum, Ibu. Belum ya? Belum juga, Ibu. Satu lagi bentar ya. Ya, siap. Soalnya kalau di sini sudah Pak Dias, apa dari laptopnya kali ya Pak Dias ya? Coba Ibu. Sudah, Pak. Oh, di layar Ibu sudah dibagi, Bu? Sudah semua. Sudah, Ibu coba di off cam dulu. Mungkin nggak kuat sinyalnya. Bisa jadi Bu, ya. Bentar ya, Bu. Di off cam. Sudah terlihat belum? Belum ada. Belum juga. Masih belum ya? Ibu sekarang pakai modenya yang apa? Yang entire sama yang window juga tadi sudah dicoba Pak Dias. Oh, ya coba. Oke, baik. Sudah semua. Ya. Kalau enggak Pak Dias mohon izin dari Pak Dias aja ya. Mohon izin ya Pak ya, nanti saya menjelaskan itu ya. Sebentar. Saya coba. Oke, silakan kok. Sudah? Sudah muncul atau belum? Ya, baik Pak. Ya, silakan. Saya operasikan dari sini, Ibu. Silakan. Ya, baik. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membuat LKPD. Kita bersama-sama buat LKPD ya Bapak Ibu. Langkah pertama yang kita lakukan adalah untuk membuat desain terlebih dahulu. Atau kita bisa langsung saja ke template ya Bapak Ibu ya, karena itu sama saja. Nah, cuman perbedaannya untuk template di situ ada yang namanya ada yang namanya template for education. Mohon maaf Pak Dias, kita klik yang template. Ya. Nah, kemudian di template itu kan tersedia banyak sekali fitur di dalamnya ya Pak ya.
Nah, kita boleh memilih, bebas memilih apa yang akan kita pakai. Pak Dian mohon izin, Pak Dias ini menggunakan Belajar ID ya Pak ya? Ya, Belajar ID. Belajar ID itu kan sudah lengkap sekali ya Pak Dias ya. Nah kemudian klik template yang tanda panah. Dari laporan ini nanti bendahara juga akan bisa melakukan administrasi untuk Bapak Ibu tutor semuanya. Nah kemudian jadi kita ada 3 jenis. Selanjutnya ada di dalamnya fiturnya edukasi. Ada juga yang membantu kita PIC dari BLPT. Nah, ini khusus langsung create design. Teksnya Mas Malik. Nah, di situ kan terdapat beberapa option ya Pak ya. Ada option kelas. Nah, yang education Pak Dias. Ada, iya betul. Nah, di situ kan banyak sekali dari education itu juga klik. Nanti ada di situ muncul per kelasnya Pak Dias. Iya. Oke, di bagian verisan kemudian Bu. Iya, betul. Nanti kalau untuk Bapak Ibu guru, di dalamnya itu ada di situ muncul per kelas. Dari kelas 1 sampai kelas 12. Nah, di situ fiturnya juga banyak pilihannya. Ada SMA, kemudian ada SMK, kelas 1 sampai kelas 6 SD, terus kelas 8 sampai dengan kelas 9 SMP, begitupun dengan yang SMA maupun SMK semua lengkap dan juga jelas di situ. Nah, selanjutnya setelah kita klik yang education, nanti kita bisa langsung ke create design. Lalu kita coba create design. Oke, nanti kita boleh pilih create design. Nah, ya, misalkan kita pilih yang LKPD, Pak Dias, minta tolong di search, ada LKPD ya Pak Dias ya. Bapak Ibu boleh praktekkan di HP atau di laptopnya masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita search LKPD, kemudian di situ nanti ada banyak sekali pilihan-pilihan LKPD sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu. Contohnya, kalau saya mengampu bahasa Inggris, nanti di situ juga lengkap sekali perangkat ajar atau LKPD tentang muatan pelajaran yang saya ampu. Nah, karena di situ sudah ada semuanya dan kita mau membuat LKPD sendiri. Nah, kita juga bisa di situ mengembangkan kreativitas kita dengan cara dengan cara meng-create desain dan juga mengkopas dari atas ya. Selanjutnya nanti kita desain sesuai dengan kreativitas kita masing-masing. Seperti itu aja Pak Dias. Nah, saya juga izin share screen ini, bisa nggak ya sekarang coba ya? Ini laptopnya nggak ini support kayaknya ya Bapak Ibu, mohon maaf. Atau mungkin ada yang bisa memberikan contoh setelah tadi kita membuat LKPD tersebut?
Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin memberikan contoh? Ini LKPD-nya, Bu. Ya. Nah, ya. Ya, betul sekali. Nah, ya bisa customize ke template-nya. Bapak Ibu sambil mencoba ya Bapak Ibu. Di sini kan ada customize template. Oke. Selanjutnya silahkan Ibu. ya. Selanjutnya setelah customize template, kita ingin merubah background. Nah, background itu ada di sebelah kiri, di pojok kiri kan ada yang gambar kotak segi 4 itu Bapak. Ini sepertinya layarnya belum berganti ya, di stop share dulu deh. Sinyalnya ya. Apakah ini sudah berganti? Ya, Pak Dias mohon maaf layarnya di saya stuck Pak Dias. Mohon maaf apa karena laptop saya ini sepertinya nih. Oke, siap. Oke, siap. Saya stop. Ini sudah stop screen belum? Iya. Oh, baik, ini aja Bu. Ibu silakan nanti coba pakai login pakai device yang lain dulu. Nanti kita skip dulu, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nanti kemudian setelah itu kita kembali ke Ibu lagi. Baik Bapak Ibu, untuk LKPD nanti barangkali ada pertanyaan atau apapun nanti bisa japri juga boleh ya Pak Dias ya. Kalau misalkan boleh, ada yang ingin bertanya tentang cara pembuatan LKPD, kemudian ada lagi PPT yang biasa kita gunakan sehari-hari dengan menggunakan Canva, itu nanti boleh japri ya Bapak Ibu. Karena memang sepertinya teknisnya ini laptop saya lagi ngambek. Seperti itu aja ya Bapak Ibu, mohon maaf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada kata-kata yang salah. Dan saya juga mohon maaf karena tadi kendala teknis di laptop saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan wabarakatuh. setelah ini coba dibuka untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. login pakai email yang lain, pakai laptop yang lain. Nanti kemudian masuk lagi, kemudian kita akan coba untuk sekali lagi membuat LKPD secara bersama-sama. Oke, Bu Rafiko. Kemudian ke selanjutnya yaitu mengenai Gemini. Silakan Bu Minarti, apakah sudah ada? Minarti. Bapak Ibu, suara saya terdengar? Ya, terdengar Bu. Silakan. Baik, mohon izin share screen ya. Baik. Baik, apakah sudah muncul di layar Bapak Ibu? Sudah Ibu, silakan. Sudah Bu, sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Miranti Nurliandra, saya guru dari SLB Negeri 4 Jakarta. Sebelumnya saya sapa dulu yang terhormat, sudah hadir mempersamai kita. Tadi ya ada Ibu Kasbudin Pendidikan GU2, Ibu Heni, kemudian ada Kepala Seksi dari Semua Jenjang di Sudin Pendidikan GU2, kemudian ada Bapak Ibu Kepala Sekolah serta Wakil Kepala Sekolah, kemudian ada Bapak Ibu guru hebat yang pada hari ini menjadi peserta berbagi praktik baik. Nah, Bapak Ibu, di sini saya ingin mencoba menjelaskan praktik baik saya dalam penggunaan Gemini. Bukan berarti saya lebih pintar atau menguasai, tapi mungkin ini sharing kepada Bapak Ibu sekalian.
bahwa ternyata ada platform ini yang bisa digunakan untuk membantu kita dalam proses pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mempersiapkan pembelajaran inovatif berbasis berbasis AI dengan Gemini. Nah, maaf. Bapak Ibu mungkin beberapa sudah tidak asing ya dengan Gemini ini. Jadi Bapak Ibu bisa, ini merupakan aplikasi di Android, bisa juga Bapak Ibu download. Ini juga bisa diakses dengan web. Jadi Bapak Ibu tinggal search di Google, kemudian Bapak Ibu ketik aja Gemini AI gitu ya tulisannya. Nanti Bapak Ibu bisa Suaranya tidak didengar, Ibu, atau hanya saya sendiri? Halo Ibu Minarti. Ya. Suaranya tidak terdengar, Ibu. Minarti. Terlempar sepertinya. nanti belajar mengajar. Bu Minarti suaranya belum ada. Share screen-nya juga terlempar, Bu. Oh maaf, sekarang sudah terdengar belum Pak? Sudah terdengar, tapi share screen-nya hilang. Oh, share screen-nya saya coba ulang ya. Baik. Apakah sudah terdengar? Sekarang sudah ada dan sudah terdengar. Silahkan. Iya. Tadi saya sudah coba jelaskan, tapi kayaknya sinyal ke mute sendiri. Saya mulai lagi aja ya Pak, Bapak Ibu. Iya, jadi ini saya hari ini berbagi praktik baik mengenai penggunaan Gemini AI. Jadi Bapak Ibu di sini bukan berarti saya menguasai atau lebih pintar gitu ya, tapi saya berbagi mengenai apa yang sudah saya terima dan saya ingin share ke Bapak Ibu semua. Bapak Ibu bisa memanfaatkan penggunaan Gemini ini untuk memudahkan pembelajaran. Nah, adapun yang ingin saya bahas di kesempatan kali ini, yang pertama mengenai prinsip dan keterbatasan AI, kemudian Gemini itu sendiri, kemudian cara membuat prompt yang efektif dalam Gemini, sampai kepada pemanfaatan Gemini. Nah, apa sih yang namanya kecerdasan buatan? Nah, kecerdasan buatan itu adalah ilmu yang mengajarkan mesin untuk meniru perilaku cerdas manusia. Sistem AI ini diajarkan dan dilatih menggunakan program komputer yang belajar dan beradaptasi. Namun, sekali lagi ya, AI tidak akan pernah bisa menggantikan keahlian, pengetahuan, atau kreativitas seorang pendidik. Namun, AI dapat menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan dan memperkaya pengalaman belajar mengajar. Jadi, Bapak Ibu, sekali lagi AI ini tidak akan pernah bisa menggantikan peran kita sebagai guru ya. Jadi, tapi kalau AI ini digunakan dengan sebaik-baiknya, pasti AI ini akan meningkatkan dan memperkaya kita dalam pembelajaran. Kemudian ada prinsip AI Google ini, ada berbagai prinsip ya Bapak Ibu. Yang pertama, bermanfaat secara sosial, kemudian menghindari bias, kemudian aman dan terlindungi, bertanggung jawab, kemudian memegang teguh prinsip privasi, menjunjung tinggi standar ilmiah, dan tersedia bagi pengguna yang mematuhi prinsip-prinsip ini. Nah, tapi Bapak Ibu, namanya juga sistem ya Bapak Ibu ya. AI juga terkadang menampilkan informasi yang tidak akurat, termasuk tentang orang. Jadi sebaiknya
setelah kita mencari data atau mencari informasi dalam si Gemini ini, kita periksa ulang jawabannya sebelum digunakan dalam pengajaran di kelas. Jadi selain itu menghindari penggunaan informasi yang sensitif termasuk data siswa dalam prompt yang Anda berikan kepada Gemini. Prompt itu apa nanti kita akan bahas. Nah, sekarang kita masuk ke Gemini. Ketika kita login, Bapak Ibu bisa diklik di Google. Di sini ya, nanti Bapak Ibu klik aja Gemini spasi AI, nanti akan muncul ketika diklik seperti ini. Nah, nanti tampilannya kira-kira akan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal klik chat with Gemini atau mulai percakapan dengan Gemini. Tuh. Nah, nanti Bapak Ibu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu akan memasukkan prompt. Nah, apakah itu prompt? Nah, prompt itu instruksi yang bisa Bapak Ibu tulis untuk berinteraksi dengan chatbox yang ada di bawah sini ya, di enter a prompt here ini. Nah, prompt yang dipikirkan dengan matang menghasilkan hasil yang lebih baik. Jadi, semakin spesifik prompt-nya, maka semakin spesifik juga hasil yang diharapkan oleh Bapak Ibu, seperti itu. Nah, apa saja komponen prompt yang efektif? Yang pertama, ada persona atau peran, di mana peran yang Bapak Ibu tuliskan itu seperti ini contohnya. Jadi, misalnya guru IPA kelas 7 SMP, kemudian fokus pada pendidikan kontekstual. Kemudian ada tugas atau langkah, jelaskan secara detail bantuan yang Anda butuhkan. Misalnya, buatlah 2 kegiatan diskusi di kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang pengurangan limbah makanan. Kemudian format atau nada, bagaimana Anda ingin respon ditampilkan atau diformat. Jadi nanti formatnya Bapak Ibu bisa dalam bentuk narasi, tabel, struktur yang Bapak Ibu ingin, atau struktur yang Bapak Ibu inginkan, seperti itu. Kemudian ada konteks atau batasan, namanya juga AI sekali lagi ya, jadi lebih spesifik prompt-nya, maka lebih spesifik pula batasan yang akan dimengerti oleh si AI ini. Gitu. Proyek ini akan ditujukan untuk kelas 8 di sekolah menengah di Jakarta, Indonesia. Para siswanya sangat termotivasi dengan contoh kontekstual. Nah, contohnya tidak selalu relevan, tapi jika bisa berikan contoh seperti apa yang Anda inginkan dalam responnya. Contoh, berikan topik diskusi yang relevan dengan isu yang sedang hangat, misalnya kurangnya jumlah pohon di Jakarta. Jadi, si contoh ini juga mengerucutkan hasil yang ingin Bapak Ibu dapatkan di dalam Gemini ini. Nah, jadi setelah barusan kita lihat ya, kita kira-kira akan seperti ini nih formnya efektif tuh. Ada Anda sebagai guru kelas IPA, kelas 7 SMP, fokusnya pada pendidikan kontekstual, kemudian buatlah 2 kegiatan diskusi, kemudian buat format dalam struktur yang jelas dan terorganisir, kemudian ada konteksnya apa, kemudian ada contohnya seperti apa. Nah, ini prompt-prompt dasar yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam penggunaan Gemini. Nah, sekarang pilih salah satu, misalnya Bapak Ibu boleh ya sambil mendengarkan, juga bisa dicoba praktikan gitu ya Bapak Ibu, buka webnya, kemudian ketik Gemini AI, kemudian Bapak Ibu bisa buat seperti ini ya, prompt. Misalnya peran yang Bapak Ibu miliki, saya adalah guru SMP atau guru SD kelas sekian, kemudian tolong buatkan rubrik penilaian atau rencana pembelajaran tentang materinya apa di kelas berapa gitu, Bapak Ibu ya. Nah, si Gemini ini tentu saja bisa digunakan untuk pembelajaran supaya lebih inovatif. Kadang-kadang kan karakteristik peserta didik kita tuh berbeda-beda ya Bapak Ibu ya di setiap kelas gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu ketika inspirasi itu sedang kabur entah kemana, nah Bapak Ibu bisa menggunakan Gemini untuk pembelajaran. Jadi Bapak Ibu bisa membuat atau melihat sebagai inspirasi desain rencana pembelajaran. Jadi Bapak Ibu bisa tolong buatkan desain rencana pembelajaran mengenai materi apa untuk kelas sekian dan kelas sekian, dengan misalnya dengan berbagai animasi atau dengan metode pembelajaran yang berbeda-beda. Nanti akan muncul tuh kira-kira. Nah, tapi Bapak Ibu sekali lagi ya, saya ingatkan bahwa sistem AI ini sekali lagi merupakan sistem yang mempunyai keterbatasan juga. Jadi Bapak Ibu harus tetap membaca ulang
sebelum mempraktikkan pengajaran di kelas. Kemudian bisa juga membuat draft materi pembelajaran, kemudian bisa merancang rubrik penilaian. Nah, ini merupakan PR biasanya ya kalau kita membuat rubrik penilaian mengenai soal-soal yang bentuknya mungkin praktik, unjuk kerja, portofolio, dan lain sebagainya. Itu kan dibutuhkan rubrik penilaian. Nah, Bapak Ibu bisa juga dibantu dengan Gemini AI. Kemudian bisa juga membuat asesmen pelajaran dengan Gemini. Nah, Bapak Ibu, nah ini ada salah satu contoh untuk membuat desain rencana pembelajaran. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan di prompt-nya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Saya seorang guru matematika di SMP kelas sekian menggunakan kurikulum Merdeka. Tolong buatlah modul ajar dengan topik aljabar untuk siswa kelas sekian. Buat formatnya dalam struktur yang jelas dan terorganisir, kemudian gunakan judul dan subjudul dan format lainnya, kemudian masukkan materi yang akan secara spesifik akan diajarkan di rencana pembelajaran apa. Jadi nanti hasilnya akan jauh lebih spesifik jika prompt-nya juga kontekstual gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau ini mungkin materi. Kalau materi kan kita biasanya kalau dari Google pun banyak ya Bapak Ibu, tapi tetap kita pilih-pilih. Nah, namun di Gemini AI ini, kalau Bapak Ibu buat prompt-nya lebih spesifik, maka materi yang keluar pun akan jauh lebih spesifik gitu. Jadi nggak ada iklan-iklannya dan lain sebagainya. Jadi bisa langsung muncul materi yang Bapak Ibu inginkan. Nah, kalau ini biasanya yang paling sering saya gunakan ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah ada yang menggunakan. Jadi untuk merancang rubrik penilaian memang dibutuhkan kemampuan yang ekstra gitu ya dalam menilai, terutama mungkin pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya praktik gitu ya, karena membutuhkan rubrik penilaian. Jadi biasanya ketika rubrik penilaian prompt-nya spesifik, di sini maka rubriknya pun akan lebih spesifik. Nanti misalnya saya pengennya dalam bentuk tabel, maka nanti bisa langsung muncul tabel seperti itu. Nah, untuk kuis sendiri, Bapak Ibu bisa membuat kuis. Jadi buatlah 3 soal cerita esai untuk topik aljabar. Jadi Bapak Ibu juga bisa bentuknya tidak harus esai, bisa pilihan ganda, tapi di prompt-nya ditulis ya Bapak Ibu sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan formatnya seperti apa. Misalnya dengan langkah dan kunci jawaban, atau misalnya dengan berbagai pilihan, kalau pilihan ganda A sampai D misalnya pilihannya, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini kita mungkin akan sedikit mencoba ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh, ini saya stop share dulu. Nah, Bapak Ibu, saya akan mencoba membuka Gemini. Bapak Ibu, adakah yang mau menuliskan prompt? Nanti kita biar lihat hasilnya seperti apa. Boleh, mungkin 1 orang. Jadi prompt-nya dari Bapak Ibu, nanti saya yang share screen. Halo? Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Halo? Terdengar, Bunda. Iya, Bapak Ibu boleh Terdengar, Ibu. Bapak Ibu boleh boleh sebutkan prompt-nya, nanti saya akan coba ketikkan di Gemini. Nah, apakah sudah muncul? Ya, sudah muncul Ibu. Silakan Bapak Ibu ada yang mau coba, nanti Iya, akan biar saya untuk mengetikkan prompt-nya. Saya seorang guru Bapak Ibu. Mata pelajaran apa, kelas berapa? Iya, betul. Boleh, silakan satu aja untuk mencoba. Di kolom chat, silakan, nanti akan dicoba. Ini sudah ada, saya guru kelas 6. Iya, Pak Agus SD ya, Pak Agus. Pak Agus mau mencari apa? Rencana pembelajaran kah? Atau rubrik penilaian atau apa? Nah, itu udah ada Ibu. Silakan dipilih Bu Minarti, udah banyak. Silakan. Iya, boleh ya. Penilaian
Ini ya, Bu seni rupa. Kalau Pak Agus ini seni rupanya tentang apa nih ya? Saya coba ya Bapak Ibu ya. Saya guru kelas 6 SD menggunakan kurikulum Merdeka. Buatkan Nah, kira-kira akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ada aspek yang dinilainya, kemudian kriterianya. Kira-kira Pak Agus seperti ini ya, jauh lebih mudah menggunakan Gemini AI, walaupun mungkin isinya tetap harus kita kita telusuri dan kita kita teliti kembali untuk sebelum digunakan dalam dalam pembelajaran di kelas. Jadi nah, ini aspek-aspek ini bisa dijadikan sebagai inspirasi ataupun bisa langsung digunakan kalau memang sudah sesuai dengan yang Pak Agus inginkan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ada nih, tadi kan saya mintanya untuk penilaian seni rupa kelas 6 SD menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, kira-kira akan seperti ini nih munculnya. Ada aspek yang dinilainya, kemudian kriteria sampai dengan skor maksimal pun di sini ada deskripsi tingkatan pencapaiannya. Jadi sudah sangat lengkap. Nah, nanti setelah bentuknya seperti ini, Bapak Ibu, di sini kan ada berbagai tambahan catatan maupun tips tambahan. Nah, Bapak Ibu kalau mau menggunakan ini, klik di bagian bagikan dan ekspor. Kemudian Bapak Ibu bisa ekspor ke dokumen atau jadikan draft di Gmail. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan di dalam dokumen, Bapak Ibu tinggal ekspor ke dokumen dan download seperti biasa kita mendownload ya. Jadi Bapak Ibu klik aja. Nanti di sini akan muncul buka seperti itu dan Bapak Ibu bisa langsung download. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan praktik baik ini membawa manfaat untuk kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tentunya dan melayani kebutuhan peserta didik kita masing-masing. Mohon maaf Bapak Ibu cuma satu ya contohnya. Di Gemini Bapak Ibu silahkan coba masing-masing menggunakan Gemini gitu. Terima kasih Pak Dias, Bu Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Miranti. Kayaknya di kolom chat itu masih banyak tuh Bu. Kayaknya kurang afdol gitu kalau cuma satu. Masih penasaran. Apalagi nih baru masih SD. Penasaran. Masih ada boleh, yang boleh. SMP, SMA, yang beda ya. Dan ini ya ini kali ya. Rekan seperjuangan saya nih Pak Fauzi dari guru SLBA Pembina, karena saya juga guru SLB ya Bapak Ibu ya, dari SLB Jakarta di Koja dekat STM Walang sekolahnya. Nah ini saya akan mencoba mencarikan menggunakan Gemini AI untuk Pak Fauzi nih ya. Saya coba ya Bapak Ibu ya. Saya share screen satu lagi. Oh ini mintanya langsung modul nih tentang global. Oke. Terus pengumumannya kapan lombanya? Apakah sudah terlihat, sudah muncul ya Bapak Ibu ya? Sudah Bu. Mikrofonnya Bu Minarti. Iya, apakah sudah terdengar Bapak Ibu? Nah ini saya coba buatkan untuk Pak Fauzi dari SLBA Pembina ya. Jadi di sini promnya saya singkat aja. Saya adalah guru SLB, kemudian buatlah modul ajar tentang global. Nah nanti mungkin akan di sininya akan muncul nih Pak Fauzi modul ajar. Tapi sekali lagi ya Pak Fauzi, karena kita
menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kalau di SLB ya, tetap mungkin ada penyesuaian yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jadi ini sebagai inspirasi ya Bapak Fauzi bisa lakukan ini nih untuk di tujuannya, sasarannya, materinya. Terus ada pertemuan 1 apa dulu. Jadi ini udah spesifik ternyata ya, sampai pertemuan 2, kemudian pertemuan 3 sampai 5. Ada evaluasi dan refleksi, kemudian ada metode pembelajarannya apa saya bisa digunakan sampai ke penilaiannya, adaptasi, keselamatan, tips-tips yang mau digunakan sampai dengan akhir. Jadi si Gemini ini Bapak Ibu ternyata tidak membatasi prom ya. Jadi kalau kita maunya lebih spesifik, maka akan lebih spesifik lagi hasilnya kayak gitu. Nah, mungkin satu lagi kali ya Pak Dias ya. Bu, di yang lebih wah gitu lagi, silahkan coba. Ya, semuanya ya? Pada pengen ikutan, kemudian langsung untuk mengaktifasi belajar ID-nya agar segera meningkat. Ayo cepetan gitu. Coba. Oh iya, mungkin Bapak Ibu kalau di SLB sendiri ya Pak Dias itu menjadi salah satu, saya jadi curhat nih, salah satu bukan kendala ya, tantangan bagi kami guru-guru di SLB karena akun belajar ID untuk guru sudah 100% aktif, tapi untuk peserta didik sejauh ini kalau di sekolah SLB itu yang aktif baru SMP LB dan SMLB karena keterbatasan dalam penggunaannya gitu ya. Dari orang tua maupun dari peserta didik itu memang membutuhkan peran penting guru gitu dalam penggunaan belajar ID itu sendiri. Jadi memang untuk SLB ini luar biasa Pak Dias tantangan untuk mengaktifkan akun belajar ID peserta didik SLB gitu. Nah untuk Gemini ini sendiri Bapak Ibu kalau saya lebih sering menggunakan untuk rubrik ya, karena rubrik itu lumayan sulit dan lumayan menantang gitu ya dalam pembuatan modul ataupun perencanaan pembelajaran yang dibutuhkan gitu. Jadi Bapak Ibu di sini saya ingin berbagi praktik baik aja. Ternyata bahwa di SLB pun gitu ya, kami sudah tetap berusaha optimal mengoptimalkan belajar ID, apalagi di Bapak Ibu yang reguler gitu ya, harusnya mudah dan bisa diterapkan karena anak-anaknya bisa berkomunikasi dengan baik tentu saja, dan mungkin daya dukung orang tua dan lain sebagainya pun lebih mendukung gitu. Kalau kami Pak di SLB gitu ya, mohon maaf sekali, kebanyakan orang tuanya pun memiliki hambatan yang hampir serupa dengan peserta didiknya. Tantangan yang luar biasa dan perjalanannya masih panjang gitu. Sekian dari saya mungkin Pak Dias, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Minarti, luar biasa. Kita sudah mengetahui bahwa Gemini kita dapat gunakan untuk membuat apapun yang kita mau di pembelajaran kita, misalnya KS ataupun modul dan juga yang lainnya, tergantung prompt yang kita masukkan di dalamnya. Silakan nanti dicoba Bapak Ibu semuanya, buatlah prompt sedetail mungkin untuk hasil yang lebih spesifik seperti itu. Ini sudah ada Ibu Ropiko, silakan dicoba Ibu Ropiko untuk yang tadi. Baik Pak Dias, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin share screen tentang modul ajar tentang LKPD Bapak ya. Iya silakan Ibu. Halo? Iya silakan Ibu. Terdengar. Ya. Saya izin share screen. Sebentar. Sudah jelas? Sudah terlihat? Sudah Bapak? Sedang proses. Nah sekarang udah Bu.
Udah, silakan. Baik. Baik Bapak Ibu, ketika kita ingin membuat LKPD, langkah pertama yang kita lakukan adalah seperti biasa kita masuk dulu ke Bentar Ibu, ini yang masuknya sekarang di tampilan saya adalah Google Meet, Bu. Iya. Ya, sekarang udah. Sudah? Ya. Sudah Ibu, silakan. Nah, selanjutnya kita bisa langsung masuk ke Canva Visual. Ya. Selanjutnya kita bisa langsung masuk ke dalam Canva Visual Suite for Everyone. Kita tinggal klik aja. Bapak Ibu yang belum mencoba, silakan ya Bapak Ibu, bisa sambil kita praktekkan. Boleh di HP, karena Canva itu bisa di Android, bisa juga di laptop ya, jadi bebas. Nah, karena di sini saya belum masuk, jadi kita klik login ya Pak ya. Jadi tampilan awal Canva itu seperti ini. Nah, kalau sudah, nanti dia untuk udah langsung start sign-in. Sekarang kita login terlebih dahulu. Continue with akun Belajar ID. Selanjutnya kita nanti akan masuk ke beranda Canva. Nah. Tadi yang saya sampaikan, di dalam Canva itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, kalau kita menggunakan akun ini, apapun aplikasi atau fitur yang ada di dalam Canva, itu semuanya gratis. Tidak ada biaya atau harus kita membayar atau bagaimana gitu ya. Nah, selanjutnya, ketika kita ingin membuat LKPD, kita bisa masuk aja ke dalam template. Nah, di dalam template itu nanti kita lihat ada tanda panah di sini. Itu kita klik saja. Kemudian ada lagi di paling bawah, di barisan yang ketiga itu ada namanya edukasi. Atau kalau ada yang berbahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kalau di sini saya menggunakan fiturnya yang bahasa Indonesia Bapak Ibu. Jadi kita tinggal klik edukasi. Selanjutnya kita pilih kelas. Nah, kelas di sini sudah semua kelas ada ya Bapak Ibu. Dari PAUD, TK, kelas 1 sampai 6 SD, kemudian kelas 7 sampai kelas 9 SMP, kelas 10 sampai kelas 12 SMP, SMA atau SMK. Nah, sekarang saya akan coba untuk membuat LKPD kelas 10. Kita klik, kemudian di situ sudah terlihat template-nya untuk kelas 10. Nah, kita pilih di sini mata pelajaran. Contohnya saya ingin membuat LKPD untuk bahasa Inggris. Oke. Selanjutnya setelah semuanya muncul, kita klik jenis sumber daya. Nah, sumber dayanya karena kita membuat LKPD, jadi kita pakai sumber dayanya yaitu tentang lembar kerja. Untuk topik dan juga warna itu opsional aja ya Bapak Ibu. Nah, misalkan di sini saya ingin membuat lembar kerja tentang naratif teks, maka kita tinggal klik saja. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melihat template itu di sini ada gambar seperti ini ya, ada gambar toga. Itu kalau kita menggunakan basic akun, gambar toga ini itu berbayar ya Bapak Ibu. Tetapi kalau kita menggunakan akun Belajar ID, maka yang seperti ini itu gratis. Jadi kita hanya tinggal mengklik saja. Nah, setelah diklik, maka kita sesuaikan template-nya sesuai dengan materi pembelajaran kita. Nah, karena di sini kan sudah lengkap LKPD-nya. Nah, misalkan kita ingin membuat LKPD baru. Nah, ini boleh kita hapus atau boleh kita tambah halamannya saja. Nah, di sini nanti akan muncul halaman yang baru. Nah, ini kan masih utuh, masih belum ada apa-apanya. Nah, kita bisa masuk atau kita bisa mendesain sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini ada yang namanya elemen. Kita klik elemen. Nah, di dalam elemen
itu banyak sekali template gambar-gambar atau desain grafis, bahkan ada yang berbentuk bingkai, tabel, kemudian garis dan sebagainya. Nah, kalau kita ingin membuat tabel, kita tinggal klik saja tabelnya. Maka dengan sendirinya akan muncul. Kita klik acak aja ya Bapak Ibu ya. Ini untuk random aja. Kita klik. Nah, maka tabel sendiri akan dibuat di sini dengan sendirinya. Kemudian, kalau kita ingin membuat LKPD dengan secara cepat, karena misalkan mobilitas kita terlalu padat di sekolah, atau misalkan kita memang sedang urgent banget, tidak sempat membuat LKPD hasil rancangan kita sendiri. Nah, ini bisa ada cara praktisnya Bapak Ibu. Di sini ada gambar bling-bling. Nah, bling-bling ini fungsinya untuk membuat LKPD kita secara cepat. Contohnya di sini saya akan membuat LKPD secara langsung saja gitu Bapak Ibu, tanpa kita membuat soal terlebih dahulu. Jadi kita tinggal menuliskan di sini seperti ini. Saya guru bahasa Inggris kelas 10. Buatkan saya soal tentang Bu Rufiko, mohon izin. Ya. Halo. Ya. Layar Ibu masih di tampilan ini deh. Pemilihan penyesuaian template. Pemilihan penyesuaian template ya, Layarnya masih di layar template. Oh ya. Gitu. Kalau yang seperti ini Bu, bisa nggak? Ya, ini sekarang masih disesuaikan template. Di saya ya. Begitu ya. Bagaimana di ibu-ibu? Yang lainnya bagaimana? Sama disesuaikan template. Iya, sama Bu. Begitu. Oh iya. Belum Ibu klik atau ini masih di sini ya Bapak Ibu ya? Iya masih Bu. Gitu. Ini masih ini memang kendala kita online. Kalau ini tuh bagaimana sekarang Bapak Ibu? Bosnya masih ada tuh, boleh diklik Bu. Sudah? Masih di tempat yang sama Bu. Masih ya? Masih Bu. Oke, ya sepertinya ya Bapak Ibu ya. Iya. Kalau seperti ini Bu, sudah belum? Nggak ada Bu, nggak ada perubahan Bu. Coba saya lihat Bu. Oh iya masih di sini ya Bapak Ibu ya. Padahal kalau yang ini apa sinyalnya sepertinya Bapak Ibu? Tadi sepertinya waktu Ibu arahkan mouse ke sesuaikan template ada ya. Iya. Coba ulangi lagi. Ini sudah Bapak Ibu? Ya, sekarang sudah bergerak. Ya, tampilan kelas. Sampai sini sudah? Sudah Bu. Balik lagi Bu. Ini berarti ya. Silakan Bu, lanjutkan Bu. Lagi. Ya.